Sholat udi Pak, Bu. Orang yang sholat itu bukan berarti dia soleh, ya. Jangan salah mengartikan itu orang soleh. Kemudian jangan salah mengartikan bahwa orang baik. Kenapa? Di dalam sholat ada lafaz doa Allahumma bifirli warhamni wajbur. Nomor pira? Pira, Bu? Lain hak pilih lain ketila langsung banyak lain kampanye rusane nomor pira masuk ke di doa nek salah cuci ngak ri dong nomor pira Bu saya ngurus kampanye mak ngurus saya aja ngulih nomor pira nomor kan di dalam sholat itu ada 8 doa, betul? Awas, maka saya sampaikan sholat itu bukan berarti dia baik, bukan. Bukan orang sholat itu lantas orang soleh, bukan. Awas, jangan dibilang bahwa sholat itu adalah ciri orang soleh, bukan. Sholat itu sarana memperbaiki diri agar bisa menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Di dalam doa kita ada 8 doa. Rabbil firli, ya Allah ampuni saya, betul? Hafal kudu nih gitu. Saya kadang-kadang ini hafal mawat. Iya, Rabbil firli, ya Allah ampuni saya. Coba rasakan, berarti ki Allah ngilapun betik kudu jelemaina. Baikkah ada orang yang minta ampun? Baik, tapi bukan berarti dia sudah menjadi orang baik, karena sebelum minta ampun pasti yang ngidok salah, betul? Nah, berarti orang yang sholat itu adalah orang yang memperbaiki diri dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulan si sembahyang goma kung turut surga, betul? Orang yang sholat belum tentu masuk surga, betul? Kenapa? Karena sholat belum tentu mencerminkan bahwa dia orang baik. Tuh, karena lamun sing maling sambil sembahyang. Tuh kan? Sembahyang lijung ya, ngamaling motor. Berarti yang sholat itu belum tentu baik, tapi sarana memperbaiki diri. Di mana sarana pertama? Rabbi firli, pengakuan ya Allah bahwa saya ini banyak dosanya. Suami kepada istri banyak dosanya, Pak yo. Iyo duit gajian maunya dikenion. Disegokkan sebagian. Bela pakai rokok. Iya, pakai tugel nih, Bu. Pakai selot. Awas. Itu dosa suami, maka Rabbi firli, berapa banyak dosa saya ya Allah. Istri kepada suami dosanya juga banyak, betul? Lagi marah la ilaha illallah bebaiji Pak Badaro. Bu, boleh nggak istri marah? Oh. Langsung Pak dibela, boleh. Masya Allah. Boleh, memang boleh yang namanya manusia itu boleh marah, betul? Tapi ingat Bu, marahnya istri jangan sampai terbawa tidur. Awas, ki marah mahayu luhuh makung redat, boleh? Duhur masih marah, boleh, nggak apa-apa. Asar pagun belatuk ya, ayo, boleh. Maghrib masih munyung ya bangun ya. Ada ngonan la ilu. Ada gua setrikaan ya. Boleh masih marah maghrib. Isya pagun jengik jebonnya. Tapi awas, satu hal yang tidak boleh berkepanjangan, jangan sampai marahmu dari pagi sampai terbawa ibu tidur. Kenapa? Salah satu sholat yang tidak akan diterima oleh Allah adalah perempuan yang masih membawa marah terhadap suaminya dan suaminya tidak mengandung ridho atas kemarahannya. Naudzubillahi min. Mulane Pak ki bebai marah geluk takop anja joyo. Iya, ya pagun marah pok. Iya. Esat.
Iya. Iya. Kalau istri masih marah, ibu bangun marah, geluk-geluk cilup ba'ah. Beres. Gak boleh. Kenapa? Solat ibu dalam seharian la yuqbal Allahu salatan, maka solatnya tidak akan dibawa oleh malaikat Allah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suamine tambah makrido lagi, suamine megung dadan, ya Allah mati puas kita dek niku. Sungguh terlalu mama. Hati suaminya sampai merasa dipegang dadanya, ada rasa kemarahan pula dan gak ridho, maka la'anallahul malaika wan nasi ajma'in, dilaknat oleh Allah dan malaikat dan seluruh apa yang bisa disinar oleh mataharinya Allah. Bu, belum ngikuti mahwan masuk ke deh. Serius do kelagak kete. Bilang mak berubah. Makanya marah itu hal lewat, tetapi jangan bagi seorang istri marah berkepanjangan. Cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan sholatmu perbaiki. Ngapain marah terlalu lama? Karena marah akan menjadikan rumah tangga akan semakin jauh dari rahmat Allah. Beli sedih hatong, api lagi jema bakas sih geng sini badak. Gengsi ayo niku. Nyut bakas nih. Beban nyut ngaku mi tegalan. Ayo. Biasa di sanian kopi di nyanik kopi tegalan. Ayo. Ane bakas penyenem. Coba berarti dua-duanya kemasukan setan. Naudzubillahi min. Maka sholat jadi sarana memperbaiki hidup bagaimana dekat dengan Allah. Rabbi fili Allah. Bahwa dengan suami harusnya bagaimana, istri dengan suami bagaimana, suami dengan istri bagaimana, diatur melalui sarana ibadah, mendekatkan diri bahwa kita banyak dosa kepada sesama manusia. Istri yang baik bila dipandang dia menenangkan, maka kalau dilihat suami, bu, jangan dulu tanya duit, tak cuma nguli hasil kerjaan apa, yang penting senyum dulu. Nah, suami pulang anjak panen jagung, senyum benar pepik ni. Urusan beres. Tuh, nanti urusan duit gampang. Yang penting nyengih baik. Yang penting senyum dulu. Kenapa? Istri yang baik adalah istri yang mampu menenangkan mata suami. Kemudian yang kedua, kalau diperintah dia nurut. Tuh, atiullah wa atiur rasul wa atiuz zaujah. Istri yang baik itu adalah istri yang patuh kepada Allah. Waya solat, tidak perlu diperintah solat. Solat karena Allah. Betul. Awas, suami berdosa kalau istri tidak solat. Tapi kalau istri suami nggak sholat, suami istri nggak ikut dosa, itu bedanya. Makanya bapak hati-hati. Asaratun asnafin min ummati la yadkhulul jannah, kata Nabi. Ada 10 kalangan umat Muhammad tidak akan masuk illa man tabah, sebelum dia bertaubat kepada Allah. Nomor 5, saya langsung singkat kau. Nomor 5, dayus. Siapa dayus? Suami yang tidak punya rasa cemburu, suami yang tidak peduli terhadap istri berkaitan ibadah. Bebaine luahnya lamban, keluar dari rumah bibir merah, kerudung merah, pipi merah, alis merah. Api bilang nih, ondel-ondel, badut jadinya. Keluar dia ke rumah, suaminya tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa curiga, ya, maka suami itu suami ahli neraka. Istri nggak sholat, tidak diperintah, dek, yangku, cintaku, my honeyku, I love you. Iya, abang itu anggap nih. Iya, waya sholat, kain sholat, ini tugas pak. Tugas seorang suami berhak, maka dalam kitab Uqud wadribu alaiha, apabila istri diperintah masih dek, semayang dong. Yang tedek, mama salat, iyo ya sabak pala ya, nikula. Iya, magun ngapi ngeliat film. Maklum ngeliat film kedaluan. Nah, hawa
Mama sembahyang. Nah, kenapa Bu? Bersyukur suami yang mau mengingatkan ibadah. Karena kalau ibu dibiarkan, ibu berdosa, suami akan lebih berdosa. Suami akan dilemparkan oleh istri ke neraka apabila menjadi suami dayus, tidak memperhatikan ibadah istrinya. Maka kalau tidak mau dipatuhi bapak, satu-satunya cara wadribu alaiha, tabuk, pukul istrimu. Nah Ustaz, jadi dang marah ibu. Kini kain sembahyang, wah soran mak solat. Mak solat, mak aku. Oh ya Allah berbaju, ya Allah. Puah. Ditabuk, dipukul pantatnya. Bluk 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 bluk. Artinya kenapa tugas suami berat berkaitan istri? Kalau istri mah ya sembahyang, kado, beres, nggak dosa dia kalau suaminya nggak sholat, nggak bertanggung jawab dia kalau suami tidak sholat. Tapi kalau suami akan diminta pertanggungjawaban, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban. Mulanya ayo ibadah sholat jadi perbaikan. Rabbi firli, suami dengan istri, istri dengan suami, tetangga dengan tetangga. Betul? Dengan sholat sarana kita. Kenapa sih Pak Hamji dikayun sholat berjamaah Pak? La islama illa bil jamaah, wala jamaah illa bil imarah, wala imarah illa bitu'ah. Islam itu tidak akan indah kecuali dengan berjamaah Pak. Islam akan kuat, suka maju akan bagus. La fatahna alaihim, turun keberkahan anja Allah dari Allah apabila masyarakat ini senang dalam berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangkat. Yuk, penuhkan masjid Al-Ikhlas, masjid tempat masing-masing, musolah penuhon. Ngapain? Karena sarana perbaikan. Karena kita ini manusia biasa. Makanya kata Rasul, apabila dalam satu kampung, dalam satu desa, satu kampung itu hanya ada 3 orang yang berjamaah, hanya 3 jemaah sembahyang di Al-Ikhlas. Wow, ya Allah, dah ramai nih. Orang yang begitu ramai tapi cuma berjamaah 3 orang, maka dalam kitab Riyadul Badi'ah kata Rasulullah SAW, maka yakini kampung itu banyak yang kerasukan setan. Pak? Pak? Iyo. Salat di masjid ngapain? Sarana memperbaiki di. Kenapa? Di dalam salat kan kita diajarkan untuk bersatu, betul? Coba salat itu kan di bawah kendali imam. Imamun adilun. Jadi seorang imam salat saja, bapak kita disuruh mengangkat seorang pemimpin. Ini sebut lagi tanggal 14 Februari kamu akan nyepok pemimpin, betul? Ya sudah, cari sesuai hati nuranimu. Dah cok mak khusyuk gara-gara pemilihan. Harga nomor 1 boleh. Harga nomor 2 mit. Harga nomor 3 iot. Bingung tiga-tiganya dari sekarang salat istikharah. Kalau bingung 3 ni siapa? Pak Anies, Amin, Prabowo, Pak Proro, Jemaah Gibran, Dija, Ganjar Pranowo, Jemaah Mahfud MD. Bingung siapa? Wah, disagar jadi presiden dia. Bingung tiga-tiganya siapa yang mau dipilih. Salat dari sekarang. Namanya salat